Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Habib Hasan Toha, Bapak Rektor atau yang mewakili keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dalam kesempatan yang berkah ini, hadirin yang saya hormati, ada satu tema yang akan kita bahas, perbedaan dan kesamaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Secara bahasa, laki-laki itu bahasa Arabnya itu zakar. Dalam Al-Quran disebut 12 kali kata zakar yang artinya laki-laki, maskulin. Kemudian zakaraini itu dalam Al-Quran disebut 2 kali. Sedangkan zukur, kata jamak dari kata zakar, 2 kali. Sedangkan zukran 2 kali. Jadi total laki-laki dari akar zakar itu sebanyak 17 kali. Sedangkan perempuan atau feminim dalam bahasa Qur'annya itu unsa, itu sebanyak 18 kali. Unsayan 6 kali. Unsa itu 18 kali. Unsayan 2 perempuan 6 kali. Inas juga perempuan-perempuan 6 kali. Jadi dari kata unsa, inas, unsayan 18 ditambah 12 ya. Jadi 18 ditambah 6 kata inas dan unsayan 6 kali. Dari 2 kata ini, perempuan dan laki-laki yang berakar dari zakar dan unsa, Al-Quran bicara tentang status kebangsaannya di antaranya. Status kebangsaan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku bangsa. Jadi hak warga negara, hak bangsa, laki-laki dan perempuan harus diakui sebagai warga negara, sebagai hak bangsa sipil. Tetapi Islam menekankan kualitas
bangsa yang punya kelamin laki-laki dan perempuan, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling takwa. Tidak dilihat dari biologisnya, tapi dilihat dari kualitas ketakwaannya sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai suku bangsa, perempuan dan laki-laki. Al-Quran tidak membicarakan biologisnya, tapi membicarakan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling takwa, yang paling mulia, yang paling takwa, perempuan atau laki-laki. Kalau di Indonesia, perempuan yang menjadi standar pejuang Cut Nyak ini bisa kita contoh, inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang sangat takwa yang mewakili perempuan, Cut Nyak. Insya Allah Ibu Kartini, karena Ibu Kartini itu waktu menikah minta kado pada Ki Soleh Darat, kado tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa. Akhirnya Ki Soleh Darat yang di Semarang ini menulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, diberikan sebagai kado perkawinan Raden Ajeng Kartini, dan sebagian naskahnya itu, fotokopinya itu di museum-museum, tapi yang asli saya pernah dengar dari informasi dari yang bersumber dari keluarga Ki Soleh, katanya di Leiden yang manuskrip aslinya, karena yang ada di Indonesia tidak lengkap, hanya beberapa surat Al-Quran. Ini wanita yang sangat takwa. Kemudian bisa kita contoh tokoh-tokoh wanita yang hebat di Indonesia. Ibu Nyai Zakiah Darajat itu juga contoh profesor yang psikolog Islam yang luar biasa, Profesor Zakiah Darajat. Jadi tidak dilihat biologisnya, tapi nilai ketakwaannya. Kemudian yang kedua, kualitas iman membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Itu ayat bicara tentang perempuan dan laki-laki. Kalau tadi ayat tentang kebangsaan, Al-Hujurat ayat 13, yang sekarang An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, barang siapa yang produktif baik, berkarya baik, berkontribusi baik, min zakarin, dari jenis laki-laki, au unsa, atau jenis perempuan, wa huwa mu'minun, secara ideologi benar, beragama Islam, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang bahagia. Jadi tolak ukur kebahagiaan dalam hidup bukan biologisnya, tetapi nilai amal, kontribusi dalam hidup yang baik, nilai iman yang membuahkan amal, dari jenis perempuan atau jenis laki-laki. Hal ini Al-Quran bicara sama dalam soal keimanan, kebangsaan, kualitas iman, kualitas amal sama. Kemudian kualitas hasil eskatologisnya juga sama. Hasil eskatalogis, yakni
capaian di akhirat. Itu Al-Quran menyamakan antara perempuan dan laki-laki. Capaian-capaian di akhirat. An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang beramal salih di antara laki-laki atau perempuan dan beriman, maka mereka masuk surga. Capaian eskatologis, capaian di akhiratnya sama, yaitu perempuan bisa ke surga, laki-laki bisa ke surga. Itu dari kata zakar dan unsa. Kemudian dari kata rojul. Rojul itu juga laki-laki, juga diangkat dalam Al-Quran, lebih banyak jumlahnya. Kata rojul mencapai 25 kali. Kata rojul. Sedangkan rijal, rojulani, rojulaini 5 kali, sedangkan rijal 25 kali. Rojul 24 kali, rijal 25 kali, jadi 49. Rojulani, rojulaini 5 kali, jadi 49 ditambah 5, 54. Begitu ya, 54. Sedangkan imro'ah perempuan, imro'atani, imro'ataini itu 27 kali, 26 kali, ditambah kata nisa itu wanita, mencapai 57 kali dalam Al-Quran. Terbanyak. Imro'ah perempuan 24 kali, imro'atani 1 kali, imro'ataini 1 kali, nisa 57 kali. Itu juga artinya perempuan. Nah, dalam tema ini Al-Quran bicara tentang perempuan dan laki-laki dari kata rojul, imro'atun, nisaun, rijalun, rojulaini, rojulani, imro'atani, imro'ataini. Al-Quran berbicara beda dengan yang tadi, karena membedakan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Secara teks Al-Quran bicara di surat An-Nisa ayat 32, maaf, bukan perbedaan, saya ralat, kesamaan dalam profesi itu dibicarakan. Kesamaan dalam profesi, kesamaan di dalam pekerjaan, itu dibicarakan di surat An-Nisa 232. Kesamaan dalam pekerjaan itu sama-sama punya hak bekerja, bukan pekerjaannya yang sama, tapi hak bekerjanya sama. Al-Quran bicara lirijali nasibu mimmaktasabu walin nisa'i nasibu mimmaktasabna. Laki-laki punya bagian pekerjaan, perempuan punya bagian pekerjaan. Al-Quran bicara melindungi hak bekerja. Wanita boleh bekerja, laki-laki boleh bekerja. Cuma pekerjaan itu sesuai dengan kodrat dan marwah. Apakah pekerjaan itu pantas untuk dilakukan wanita? Kalau tidak pantas, jangan dengan faham emansipasi, kemudian faham gerakan feminisme, memaksakan diri, perempuan dipaksakan bekerja pekerjaan laki-laki. Jangan. Itu nanti justru akan berlawanan dengan kodrat perempuan dan marwah sebagai wanita. Nyuwun sewu, contoh, tidak lazim kan ya, kernet angkutan umum perempuan. Nyuwun sewu, bukan soal hal haram, tapi ini tidak lazim. Boleh wanita bekerja. Al-Quran bicara boleh laki-laki bekerja, tetapi menjaga marwah perempuan, menjaga kodrat perempuan. Nyuwun sewu,
tukang batu. Itu secara fisik jangan perempuan, karena itu pekerjaan berat. Bukan hanya tukang batu, kerja di urusan nuklir yang berbahaya pada kandungan, itu perempuan yang belum punya anak kan bahaya. Ada beberapa pekerjaan teknik yang berbahaya bagi wanita, apalagi wanita itu belum punya anak. Bekerja pekerjaan terkait dengan teknik yang membahayakan. Ini Al-Quran tidak merekomendasikan, karena membahayakan perempuan itu sendiri. Kemudian kontes kecantikan, wanita dinilai bekerja sebagai fotomodel. Bekerja sebagai fotomodel dinilai kecantikannya. Yang menilai laki-laki ini sebetulnya tidak mengangkat harkat wanita. Bukan. Apalagi kemudian terjadi hal-hal yang liberal ya, permisif, hal-hal yang permisif sampai membuka aurat dengan alasan bekerja sebagai fotomodel. Perempuan ini tidak direkomendasikan oleh Al-Quran. Karena apa? Karena ini pekerjaan tidak menjaga marwah kehormatan wanita. Jadi Al-Quran silakan perempuan bekerja, silakan laki-laki bekerja, menjaga marwah dan kehormatan. Itu pertama yang saya sampaikan sebagai prolog. Saya belum pidato ini ya, baru pengantar ini ya, baru pidato. Jadi pengantar dulu tentang perempuan ya. Sekarang kita masuk pada aspek-aspeknya. Setelah kita tahu tentang perbedaan, kesamaan-kesamaan pandangan Al-Quran terhadap wanita, ternyata ada beberapa pembicaraan yang penting dalam soal perempuan dan laki-laki. Pertama, aspek biologis. Aspek biologis dalam sejarah manusia. Hawa itu wanita pertama di dunia. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Hawa itu. Yang ada adalah istri Adam. Tidak disebut nama Hawa itu. Yang ada adalah istri Adam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Istrimu. Dan Hawa ini disebutkan dalam hadis oleh Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 3636, walaula Hawa lam takhun unsa zaujaha. Kalau tidak ada wanita yang namanya Hawa, maka sepanjang dunia tidak ada perempuan yang berkhianat pada suaminya, kata Rasulullah. Jika tidak ada makhluk yang bernama Hawa, berarti Hawa ini manusia pertama, perempuan pertama, istri Adam. Namanya tidak ada dalam Al-Quran yang menyebut Rasulullah. Jika tidak ada Hawa, maka tidak akan terjadi istri berkhianat kepada suami, karena tidak ada wanita. Adanya wanita ini karena secara biologis keturunan dari Hawa. Nah, sekarang Hawa ini dari mana? Hawa itu sendiri diciptakan dari mana?
tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan reproduksi dari mana? Nah, ini saya baca di dalam riset-risetnya para ahli tafsir Al-Quran, di antaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bahwasannya meskipun sebagian orang tidak percaya kalau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, bahannya itu dari tulang rusuknya Adam, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak bisa dirisetkan karena belum ada manusia, dan manusia tidak ada yang hadir ketika penciptaan Hawa. Maka harus dogma agama, bukan eksperimen, bukan teori biologis, bukan teori genetika tentang Hawa. Tidak bisa. Teori genetika kemudian biologis tidak bisa, arkeologi tidak bisa, karena belum ada manusia. Maka yang dibenarkan adalah informasi agama. Agama menginformasikan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Itu agama. Bagaimana komentar seorang ilmuwan muslim, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, adanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam supaya ada silah, ada hubungan sesama manusia. Karena nanti kalau tidak diambil dari tulang rusuk Adam, tidak ada cinta, seolah terasa makhluk lain, tidak ada hubungan rasa kemanusiaannya. Karena Adam pertama diciptakan sebagai manusia pertama, perempuan belum ada. Kalau perempuan itu diciptakan dari bahan lain, tidak ada hubungan dengan manusia laki-laki, dan tidak ada hubungan ini, tidak ada rasa cinta, merasakan sebagai sesama manusia. Maka diciptakan dari tulang rusuk Adam itu supaya ada ta'atuf, ada kasih sayang, ada mahabbah, ada rasa cinta. Maka begitu ada rasa cinta, manusia itu sedih ketika sesama manusia ada yang sedih, keluarganya, meskipun lain jenis. Ibu sedih ketika suami sedih, istri sedih ketika suami sedih, suami sedih ketika istri sedih. Karena ketika awal penciptaan itu ada hubungan antara Adam dan Hawa, bukan beda esensi, bukan beda bahan, tapi bukan beda, maksudnya bukan beda makhluk, yakni Hawa diambilkan dari bahan lain, itu bukan, bahannya beda, cuma pada esensinya sama, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Seperti kata Nabi, Fatimah adalah seiris dagingku. Nabi, hadis sahih, Fatimah seiris dagingku. Yang membuat Fatimah itu sempit, aku merasakan sempit. Jika Fatimah sedih, aku sedih. Yang membuat Fatimah lapang, aku lapang. Yang membuat Fatimah senang, aku senang. Nah, karena sama-sama manusianya, sama-sama ini ayah, anak manusia. Nah, ini hikmahnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hikmah yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa penciptaan Allah kepada manusia itu tidak pasti dengan reproduksi, sebilit tawalud,
Tawalud itu reproduksi biologis, genetik. Tidak harus tawalud melahirkan. Itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Kalau Hawa lahir bukan dari rahim seorang ibu. Nah, kemudian hikmah yang ketiga dari ulama Mesir yang sangat terkenal, Mutawalli Sya'rawi. Kenapa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Supaya kita ini sadar kasih sayang Allah, kita tidak melakukan riset-riset yang akhirnya hanya dugaan. Aroda ayyarhamana, Allah menyayangi kita. Min matahatid dunun, dari kebingungan-kebingungan prasangka. Masalah kaifa khuliqna, bagaimana kita diciptakan, wa kaifa ji'na, bagaimana kita hadir di bumi. Supaya tidak ada kebingungan itu seperti kebingungan para filosof. Filosof mengalami kebingungan tentang dari mana asal usul manusia. Darwin beda, tidak punya ideologi agama Islam, mengalami kebingungan. Teori-teori mengalami kebingungan. Kalau sudah dikatakan agama bahwa itu dari tulang rusuk Adam, selesai, kita tidak ada kebingungan. Karena ini bukan wilayah riset, bukan wilayah eksperimen, bukan wilayah ilmu tajribi, ilmu uji coba, ilmu eksperimen. Hikmah yang ketiga, yang ketiga tadi sudah. Hikmah yang keempat, membuktikan bahwa firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 51, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi, aku tidak menyaksikan kepada manusia penciptaan langit dan bumi. Sampai sekarang ini ilmu astronomi kita itu dengan mukjizat Nabi tidak bisa ditemukan, yakni bermanfaat ilmu astronomi, tapi untuk mengimankan mukjizat tidak bisa dengan riset. Riset hanya menguatkan iman. Riset tetap penting, menguatkan iman kita kepada Mi'raj. Tapi meskipun tidak ada riset, kita tetap percaya Mi'raj. Karena apa? Apa yang dialami Nabi ketika masuk langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu bukan jangkauan ilmuwan, tidak jangkauan ilmuwan, bukan wilayah riset. Jadi astronomi kita menyelidiki Isra Mi'raj tidak akan mampu sempurna, hanya untuk menguatkan percaya kita kepada Isra dan Mi'raj. Wala khalqa anfusihim, dan aku tidak menyaksikan kepada manusia ketika penciptakan manusianya sendiri. Alhamdulillah ada ayat ini supaya kita tidak terjebak dalam filsafat asal usul manusia, karena telah dijawab oleh agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu aspek biologis asal usul manusia. Jadi perbedaannya adalah Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan habis itu reproduksi, perkawinan. Dengan perkawinan yang sah lahirlah manusia. Itu selanjutnya. Kemudian aspek psikologis, ini yang kedua. Perbedaan dan kesamaan, aspek psikologis. Perlu diketahui, wanita yang ada dalam Al-Quran itu cuma satu yang disebut namanya, tidak ada lain, hanya Maryam. Istri Fir'aun tidak ada namanya, hanya Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Istri Nabi kita tidak ada namanya dalam Al-Quran,
ada dalam hadis, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi ibu-ibunya orang-orang beriman. Tidak ada nama Khadijah dalam Al-Quran, tidak ada nama Aisyah dalam Al-Quran, tidak ada nama Zainab dalam Al-Quran, tidak ada nama Hafsah istri Nabi dalam Al-Quran. Tapi ada istri Nabi disebut, tapi tidak disebutkan namanya. Kemudian istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, tidak disebutkan namanya. Kemudian istrinya Nabi Nuh tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan kasusnya, tipologinya, karakternya, peranginya disebutkan, tapi nama tidak disebut. Satu-satunya wanita disebut dalam Al-Quran hanya Maryam, tidak ada lain. Itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Jadi kalau ingin berdiskusi kristologi antara Islam dan Kristen, kita harus membahas tentang Isa dalam Al-Quran berapa kali, Maryam dalam Al-Quran berapa kali. Itu menarik untuk dibahas kristologi. Ini yang ahli Zakir Naik ya. Zakir Naik itu ahli kristologi. Dia belajar dari bukunya Dedat, Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu belajar dari bukunya Rahmatullah Al-Hindi, namanya Idharul Haq. Rahmatullah Al-Hindi itu temannya kakek saya. Jadi temannya kakek saya, temannya Mbah Hasyim Asy'ari, temannya Ki Haji Ahmad Dahlan waktu di Mekah. Itu punjer ilmunya itu ya, punjer. Namanya Idharul Haq, karya Rahmatullah Al-Hindi, orang India. Dipelajari, itu dialog antara Muslim, Islam dan Kristen. Kemudian dipelajari Ahmad Dedat, dipelajari Zakir Naik. Kalau sebelumnya yang lebih klasik Ibnu Taimiyah, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Kemudian Al-Ghazali menulis buku lagi, Al-Qaulul Jamil fi raddi ala man ghayyara al-Injil. Itu Al-Ghazali. Tapi lebih akademik yang karya Rahmatullah Al-Hindi tadi, yang kemudian dipakai oleh Zakir Naik. Nah, itu kita bicara. Tapi dalam pertemuan ini kita tidak membicarakan perbedaan kristologinya ya. Tidak, kita bicarakan tentang wanita, sosok wanita dalam Al-Quran, namanya Maryam. Itu disebut 34 kali. Apa arti Maryam? Saya baca di dalam kamusnya orang Nasrani, namanya Asyirtuni. Maryam itu artinya murtafi'ah, wanita yang luhur, wanita yang berderajat tinggi, wanita yang berakhlak tinggi, wanita yang berbudi pekerti tinggi, wanita yang sangat tinggi kesantunannya. Itu arti Maryam, murtafi'ah, 34 kali dalam Al-Quran. Nah, nanti ini ada teori bagaimana punya anak soleh. Ini ada teori biologisnya. Akan saya ungkap di sini teori biologisnya ya. Bagaimana melahirkan produksi anak itu soleh. Gimana cara pembuahannya, bagaimana cara bersenggama antara suami istri itu untuk melahirkan anak yang soleh. Ini akan saya kupas tentang Maryam. Ya. Nah, kenapa hanya Maryam yang disebut dalam Al-Quran? Sementara perbedaannya, laki-laki dalam Al-Quran disebut dengan sekian banyak nama. Muhammad dalam Al-Quran 4 kali, Adam 25 kali, Isa 25 kali, Fir'aun disebut, ya kan? Fir'aun disebut puluhan kali. Ibrahim, Nuh, Idris, Yakub, Yusuf,
Ishak, Zakaria, Yahya, laki-laki semua. Tapi perempuan cuma Maryam. Kenapa? Ternyata ada jawaban ini dari Jalaluddin As-Suyuti dalam ilmu Al-Qur'annya. Namanya kitab Mu'tarakul Aqran fi Ulumil Quran, di jilid 1 halaman 216-217. Ternyata begini, kenapa Al-Quran hanya mengangkat kata Maryam? Luar biasa ini. Kita tidak menyinggung agama lain, ya. Ternyata begini masalahnya. Pada zaman dulu wanita itu sangat dihormati. Pada zaman kerajaan-kerajaan itu sangat dijaga. Di kerajaan-kerajaan tempo dulu disebutkan di sini, raja-raja dan orang-orang mulia itu ngiman menyebut nama istrinya di publik. Nama istrinya itu selalu dirahasiakan, saking cemburunya, jangan sampai digoda orang. Jangan sampai istrinya ini di WA orang. Jangan sampai istrinya ini di TikTok sama orang. Jangan sampai istrinya ini diposting sama orang. Itu raja-raja dulu. Saking hati-hatinya. Sampai disebutkan di sini raja-raja dulu, nama-nama istri keseharian dengan kata sandi. Istrinya itu tidak dimengertikan sama publik. Bal yaknuna bal yukennuna, dengan bahasa kinayah. Anis zaujah, dari istri, bil farasi, dipanggil kuda. Jadi populernya kuda. Kuda itu istrinya. Tapi ini bukan yang viral kemarin, kawin dengan binatang itu, bukan ya. Jadi istrinya itu tidak dipopulerkan, dijaga betul oleh raja-raja dulu. Tidak seperti sekarang, istrinya diposting di grup-grup, ya. Dulu enggak, raja-raja dulu sangat menghormati kedudukan istrinya. Itu dengan kata sandi, faros, kuda, atau dengan kata iyal, keluarga. Nah, sementara ada orang menganggap bahwa Maryam ini istri Allah, istri Allah. Untuk menjawab itu, pada zaman umat-umat dulu, Maryam disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya, supaya menjawab, ini bukan istri Allah. Buktinya Allah sendiri menyebutkan namanya, mempublikasikan namanya Maryam. Kan waktu itu punya keyakinan wanita yang mulia tidak boleh dipublikasikan namanya. Itu keyakinan bangsa-bangsa dulu, keyakinan raja-raja dulu yang memeluk berbagai keyakinan. Nama istri tidak boleh dipublikasikan. Oleh Allah nama Maryam dipublikasikan untuk menjawab kalau Maryam ini bukan istrinya Allah. Begitu. Itu ternyata kenapa hanya Maryam disebut dalam Al-Quran. Sejarahnya begitu. Begitu Allah mempublikasikan nama Maryam, terjawab, kalau begitu Maryam ini hanya hamba biasa. Ya memang maksudnya hamba Allah, bukan istri Allah. Bukan ada hubungan genetik dengan Allah. Bukan anak Allah, bukan istri Allah. Dan hamba biasa yakni ciptaan Allah. Tapi wanita yang mulia, wanita yang hebat, wanita yang karamah, punya kehormatan yang luar biasa. Artinya hamba biasa, makhluk biasa, cuma dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tentang Maryam. Kemudian dari laki-laki itu ada nama Yahya. Yahya ini penting sekali. Kenapa Yahya? Yahya itu maknanya hidup.
Siapa nama kembarannya Yahya di Jawa? Urip. Kalau ada orang namanya Urip, itu namanya Yahya. Ada kan ya? Orang Jawa diberi nama Urip, ya. Orang Jawa diberi nama Urip, ada kan ya? Itu kalau bahasa Arabnya Yahya. Yahya itu Urip. Nah, kenapa Yahya? Ini akan kita masuk pada teori biologisnya untuk melahirkan anak yang luar biasa, anak yang baik. Yahya dalam Al-Quran disebut 5 kali. Dalam Al-Quran Yahya disebut 5 kali. Ternyata ada ilmuwan yang punya jasa besar di Mesir tapi buta huruf. Jadi semua ilmunya murni laduni. Namanya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ini gurunya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Seluruh ilmunya itu ilham, tidak ada yang belajar. Tapi beliau konsultan ulama-ulama Al-Azhar. Jadi ulama Al-Azhar itu kalau ada kesulitan, konsultasinya dengan Ali Al-Khawas. Tapi Al-Khawas ini buta huruf. Ada ulama yang buta huruf, Masya Allah, ada. Buta huruf, jadi ilmunya itu murni laduni, mauhabah laduniyah. Namanya Syekh Ali Al-Khawas. Itu menemukan teori bagaimana manusia melahirkan anak yang hebat. Begini, teori risetnya begini, saya urutkan dari risetnya dulu. Ketika Maryam itu kan wanita yang luar biasa. Di antara kehebatan Maryam itu di dalam kamarnya Maryam selalu ada makanan. Meskipun tidak disediakan oleh panitia seperti kita ini. Kalau kita kan disediakan panitia, ada roti, ada minuman. Tapi Maryam tuh enggak. Dalam kamarnya itu selalu ada makanan dari Allah langsung. Saya pernah baca kitab, ada kuburan, tapi ini kalau diceritakan ilmiah kelihatannya kok masa iya. Saya pernah baca kitab, ada kuburan itu diziarahi oleh ulama, membaca syair tertentu, keluar roti bakarnya. Keluar apa? Roti bakar, melompat-lompat roti bakar dari dalam kubur itu. Ada itu, seorang habaib ini, tentang karomahnya seorang habaib. Saya baca kitabnya 1 jilid besar, itu ada syair-syair dibaca di makam tertentu, dibaca, keluar roti itu, roti bakar. Ini nggak mungkin ini belinya di Simpang 5, nggak mungkin ini, nggak mungkin, ini keluar roti. Tapi ini bagi yang percaya karomah ini ya, bagi yang percaya karomah. Tapi kalau orang nanti dikira khurafat ya, tapi ini memang karomahnya seorang aulia, seorang walinya Allah. Maryam itu begitu. Kalau Maryam ini ada Qur'annya, ada bukti dalam Al-Quran. Kalau itu dari dalam cerita, dalam salah satu cerita ulama ya. Kalau Maryam ini memang ada bukti dalam Al-Quran. Di dalam kamar Maryam itu selalu ada makanan, tidak ada orang ngantar. Maka Zakaria ini setiap masuk Iran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mikhraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam ada rezeki. Masya Allah, ada tahu bakso misalnya. Besok lagi masuk di ruang ibadahnya, kamar kecilnya, ada lagi tempe penyet. Besok lagi masuk, ada lagi makanan jongkong. Besok lagi masuk, ada lagi makanan apa ya, orang Jawa itu ketanireng dan sebagainya. Terus begitu. Akhirnya Zakaria tanya ini, anna laki hada, dari mana makanan ini? Maryam menjawab, dari Allah.
dari Allah. Oh, berarti ini makanan yang hadir langsung dari Allah. Nah, Zakaria yang melihat itu dalam memori otaknya, ini teori, proses teorinya ini. Dalam memori otaknya Zakaria itu terus diingatkan Maryam, 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 Maryam. Hebat Maryam. Bukan cinta libido, bukan. Tapi kagum Maryam. Hebat Maryam. Terus tiap detik, tiap waktu Zakaria, Nabi Zakaria ini mengingat kehebatan Maryam. Akhirnya mendominasi otaknya Nabi Zakaria. Itu proses teorinya. Dah selesai. Begitu Zakaria bersetubuh dengan istrinya untuk akhirnya lahir Nabi Yahya, memori otaknya kan Maryam. Nah, ketika kita berhubungan seks dengan istri kita yang halal secara Islam, ini otak kita ini dominasi siapa tokohnya itu? Nah, ini akan mempengaruhi pada reproduksi. Apakah didominasi kagum dengan artis atau penyanyi atau ulama atau orang soleh? Nah, ya. Akhirnya Zakaria ini di dalam otaknya sangat didominasi memorinya Maryam. Maryam terus otaknya ini dikuasai memori Maryam dengan segala kelebihan-kelebihan Maryam. Dan tentunya ada hal yang spesifik dengan Maryam, yaitu tidak menikah. Maryam tidak menikah. Nah, akhirnya hubungan antara Zakaria dengan istrinya. Siapa yang lahir? Yahya. Ternyata Yahya ini ada kesamaan dengan Maryam. Apa karakternya? Beliau hanya ibadah, diangkat Nabi, ibadah, bertabligh, dan tidak mau menikah. Sama dengan karakternya Maryam. Karena ketika ayahnya itu sangat mengagumi, Zakarianya mengagumi Maryam, maka anak yang lahir ada kesamaan dengan Maryam, yaitu tidak menikah. Maka ibadahnya juga hebat, Yahya seperti Maryam. Dikirnya juga hebat, mujizatnya hebat. Kalau Maryam karomah karena Maryam bukan nabi. Ibadahnya hebat, khusyuknya hebat, ikhlasnya hebat seperti Maryam. Dan ada lagi lebih spesifik, lebih pribadi, dia tidak mau menikah, sama dengan Maryam. Maka Ali Al-Khawas menemukan teori, kalau mau berhubungan dengan istri, disiapkan dulu memori otaknya itu siapa? Itu Zakaria. Kalau memori otaknya itu, mohon maaf, orang nggak baik, orang salih, memori otaknya orang salih, maka akan lahir, insya Allah akan diharapkan lahir anak yang kita lahirkan itu ada kesamaan dengan orang solih yang kita kagumi, yang menguasai memori otak kita. Begitu teorinya. Oleh karena itu saya baca di dalam kitab Durarul Al-Jawahir wa Durar karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang apa itu teori tadi Yahya, Zakaria dan Maryam di halaman 38 39. Maka apa itu ketika bersetubuh itu diusahakan sebelumnya memori orang-orang soleh. Imam Syafi'i insya Allah akan lahir alim seperti Imam Syafi'i. Ketika mau berhubungan dengan istri, melihat baca-baca buku sejarah
orang-orang baik, orang-orang soleh, ilmuwan yang hebat, yang soleh, maka insya Allah anaknya akan menjadi ilmuwan yang baik. Begitu teorinya Ali Al-Khawas. Itu aspek biologis. Ini masih panjang sebetulnya, ada beberapa aspek lagi, ada aspek etika, kemudian aspek sosial dan politik. Tentunya masih panjang ini ya. Ini baru dua aspek biologis dan tadi apa? Psikologis ya. Aspek biologis dan aspek biologisnya. Belum aspek ideologi dan etika. Ini yang ketiga. Mungkin cukup ketiga saja ya, karena panjang ini. Kalau saya makalah ini saya paparkan mungkin jam 3 baru selesai. Enggak apa? Ya, nanti dilanjutkan ya. Ini yang terakhir saja, yaitu aspek ideologi dan etika perbedaan perempuan dan laki-laki. Ternyata di ayat 35 surat Al-Ahzab, ayat 35 surat Al-Ahzab, etika perempuan itu bisa sama dengan etika laki-laki dalam kualitasnya. Bisa. Perempuan ulama, wanita ulama, laki-laki ulama, perempuan bisa jadi ulama. Laki-laki menjadi wali, perempuan bisa menjadi wali. Laki-laki jujur, perempuan bisa jujur. Saya baca di dalam surat Al-Asad ayat 35, Al-Asad ayat 35, ayat yang cukup panjang. Innal muslimina wal muslimat, sama-sama Islamnya, laki-laki perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat, wal mu'minina wal mu'minati, sama-sama imannya. Wal qanitina wal qanitat, sama-sama taatnya. Was sadiqin was sadiqat, sama-sama jujurnya. Was sabirin was sabirat, sama-sama sabarnya. Wal khashi'in wal khashi'at, sama-sama khusyuknya. Itu sama-sama. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, sama-sama gemar sedekahnya. Jadi jangan ada anggapan biasanya nek bakule wedok medhit, jangan. Ada itu. Warung iku nek sing ngedoli sing lanang ku lomo murah, tapi nek sing ngedoli sing wedok kok mesti medhit. Ndak. Belum tentu itu. Ya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ternyata Al-Qur'an mensejajarkan, yaitu perempuan dan laki-laki ahli bersedekah. Was-shaimin was-shaimat, perempuan laki-laki ahli berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidat, perempuan dan laki-laki menjaga, laki-laki dan perempuan menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wazakirina Allaha katsiran wazakirat, laki-laki dan perempuan sama-sama ahli berzikirnya kepada Allah. Ayat 35 surat Al-Ahzab. Kata Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari, ayat ini turun ketika ada pertanyaan dari istri-istri Nabi. Luar biasa Pak, istri Nabi luar biasa, cerdas sekali. Istri-istri Nabi mewakili para wanita bertanya, wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan kesekian banyak kebaikan laki-laki. Kapan kita disebut ya Rasulullah? Begitu. Ya Rasulullah, Allah telah menyebutkan sekian banyak ayat Al-Quran membahas kebaikan laki-laki. Terus kapan kita wanita disebut oleh Allah dalam Al-Quran kebaikannya? Turun ayat 35 tadi, surat Al-Ahzab. Laki-laki dan perempuan bisa sejajar, punya kesamaan, ulama sama ulamanya. Sampai sekarang ulama wanita kan banyak sekali. Aisyah binti Syati Al-Azhar wanita. Zainab yang punya kitab Inayatul Quran Bihukukil Insan, perhatian Al-Quran terhadap hak asasi manusia, wanita. Dan ada lagi sekarang ini kitab terbaru Habib Hasan Tuah, saya laporkan ada kitab terbaru mungkin terbesar di abad sekarang. Saya sudah beli
kitab berjudul Al-Wafa bi Ahbari Nisa, tentang tokoh ahli hadis wanita sedunia. Itu yang riset orang India, Lucknow, orang Lucknow. Orang Lucknow An-Nadwi, dari Nadwi, Darun Nadwah. Itu punya riset, dibukukan ensiklopedi wanita ahli hadis dunia dari zaman Nabi sampai era modern, dan dikutip hadis-hadis yang diriwayatkan. 43 jilid. Kitab ini 43 jilid. Saya sudah beli. Pernah kemarin tuh siapa, Gus Ulil Absar Abdallah ke rumah saya, nengok kitab itu, lihat kitab di rumah saya itu, Al-Wafa bi Ahbari Nisa, tentang tokoh-tokoh wanita ahli hadis sedunia. Ternyata dikumpulkan sampai 43 jilid besar. 43 jilid besar. Luar biasa. Jadi wanita pinter banyak sekali, Pak. Maka alangkah niscaya, alangkah sedihnya kalau wanita itu harus dilombakan membuka aurat, harus liberal, harus hidup permisi, buka-bukaan, kemudian di kafe-kafe karaoke yang tidak menjaga kehormatannya. Kasihan sekali. Padahal wanita ini sangat terhormat sebetulnya, sangat mulia sebetulnya itu. Kasihan, ya. Jadi kita jangan merendahkan wanita, kita angkat derajatnya, tapi dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Islam. Kemudian wanita yang disebut dalam Al-Quran pasangan, suami istri baik semua, istri baik suami buruk, istri buruk suami baik, istri suami dua-duanya buruk. Ada dalam Al-Quran semua. Contoh-contoh itu saya sebutkan. Ada contoh suami dan istri baik semua. Wa azwajuhu ummahatuhum, yaitu Nabi bersama istrinya. Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi, dua-duanya orang luar biasa, solih-solihah semua. Kemudian At-Tahrim ayat 10 ayat 11 tentang suami baik, istrinya jahat. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya masing-masing jahat, memusuhi Nabi Nuh, merintangi dakwah Islam, tidak menyembah Allah, paganisme. Dan istrinya Nabi Lut yang mendukung LGBT. Itu aja ya, pokoknya istrinya Nabi Lut yang mendukung apa? LGBT. Itu istrinya Nabi Lut alaihissalam. Yang mendukung adalah istrinya Nabi Lut, jahat. Kemudian suaminya jahat, istrinya baik. Imra'ata Fir'aun dalam Al-Quran disebut At-Tahrim ayat 11. Imra'ata Fir'aun, Fir'aunnya jahat, istrinya solihah. Kemudian istri dan suami semua jahat. Tabbat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Al-Quran lengkap, semua diungkap oleh Al-Quran. Contoh-contoh ini diungkap oleh Al-Quran, contoh-contoh ini. Maka sebagai penutup dalam ceramah saya tentang gambaran perbedaan, gambaran laki-laki dan perempuan, aspek etika, ideologi dan etika, lengkapnya ideologi dan etika, ada sebuah kitab bernama Dammul Hawa
Damul Hawa itu kitab udah diterima atau belum? Kitab tentang tragedi cinta, 1 jilid besar, karya Ibnul Jauzi. Saya pernah mempelajarinya. Itu kitab tentang kejadian-kejadian tragis terkait cinta, musibah-musibah yang terkait cinta. Itu dikumpulkan jadi 1 jilid oleh Ibnul Jauzi. Nah, diantaranya begini. Pada bab 43, orang yang menjadi kafir akibat cinta, orang yang menjadi murtad akibat cinta, ada bab fi zikri man kafara bisababil iski, tentang orang yang menjadi kafir karena cinta. Di sini disebutkan ada seorang laki-laki muslim, laki-laki ini muslim, jatuh cinta pada imra'atan nasraniyah, dengan perempuan Nasrani. Kita tidak boleh menistakan agama lain, ini cerita saja, cerita seorang laki-laki muslim jatuh cinta dengan perempuan Nasrani, sama-sama cintanya, tapi tidak bisa ketemu kan karena beda agama. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia masih melarang pernikahan beda agama, meskipun ada beberapa pihak ingin memaksakan diri untuk melegalkan perkawinan beda agama, tapi Majelis Ulama kita masih fatwa dilarang pernikahan beda agama. Nah, bagi umat Islam ya, bagi umat Islam. Nah, setelah perempuan ini cinta, laki-laki muslim ini mencintai perempuan Nasrani, tidak bisa ketemu, sakit dia, shock, stres, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu bahasa Arab, bahasa Persinya Maristan. Apa? Maristan itu bahasa Persia, bahasa Iran. Itu RSJ, rumah sakit jiwa. Tapi kalau orang Iran menyebutnya Maristan. Dibawa ke rumah sakit jiwa, sakit. Yang laki-laki ini yang jatuh cinta pada perempuan Nasrani. Akhirnya dia, akhir cerita, singkat cerita, dia didatangi sahabatnya. Didatangi sahabatnya, kata dia, saya kepingin kalau tidak ketemu dengan perempuan Nasrani di dunia, nanti di akhirat saya kepingin ketemu dengan dia. Cintanya sampai begitu. Padahal yang dicintai itu Nasrani. Saya kalau tidak bisa menjadi suami perempuan Nasrani itu, tidak bisa bertemu di dunia, tapi saya tetap berjuang bertemu dia di akhirat. Padahal dia Nasrani. Terus ditanya oleh temannya, "Duh, terus caranya gimana? Caranya gimana kamu bisa ketemu dengan dia? Dia kan Nasrani." Caranya, mulai hari ini aku ikrarkan, aku keluar dari Islam, dengan berharap besok bisa bertemu dia di akhirat. Arji'u an-dini Muhammad, aku kembali keluar dari agama Muhammad dan aku mengikuti ajaran salib. Akhirnya dia menyatakan keluar dari Islam, niatnya supaya besok ketemu perempuan Nasrani itu di akhirat. Tidak lama kemudian dia mati, langsung meninggal dunia saat itu. Kan dia sakit kan di rumah sakit jiwa. Setelah menyatakan keluar dari Islam, dia meninggal dunia. Selesai. Temannya ini melaporkan kepada perempuan Nasrani itu, "Mbak, kamu gimana cinta kamu dengan laki-laki muslim itu? Saya kalau tidak bisa ketemu di dunia, sama, tapi saya tetap
ingin bertemu di akhirat, saya menyatakan Islam. Yang perempuan menyatakan, saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan ini juga sakit karena menderita cinta. Kan tidak disetujui, keluarga, agama tidak menyetujui. Karena saya tidak bisa bertemu dengan muslim, padahal dia sudah murtad, tidak tahu dia. Muslimnya sudah mati, sudah murtad. Kalau saya tidak bisa ketemu dengan dia di dunia, saya berusaha bertemu di akhirat. Mulai hari ini aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah, demi bisa bertemu dengan laki-laki yang aku cintai. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Akhirnya yang muslim itu menjadi Nasrani, yang perempuan Nasrani menjadi muslim. Inilah tragedi cinta. Hati-hati dengan cinta itu. Hati-hati. Ini aspek etika ini. Aspek apa? Aspek etika ini yang harus kita tahu. Ini aspek etika. Belum aspek sosial dan politik. Waktunya sudah habis. Ini sudah cukup, sekian. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.